شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ahibai fillah, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya Ramadan. Kita masih bisa beribadah di bulan Ramadan. Kita masih bisa melaksanakan amal saleh di bulan Ramadan. Semoga semua yang kita kerjakan berbalas hal yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan sudah separuh meninggalkan kita semua. Tinggal separuh yang terakhir. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh dengan bulan Ramadan. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang menyesal di akhir bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya mereka yang membaca kitab Allah Al-Quranul Karim, kemudian mereka menegakkan salat dan mensedekahkan sebagian dari apa yang Allah berikan rizki kepada mereka, sirran wa alaniyatan, baik secara rahasia atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka berharap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan pernah bangkrut ataupun rugi sama sekali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan pahala bagi mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah keutamaannya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dan juga menerima syukur hambanya. Pada ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang perdagangan antara hamba dan Rabbnya. Perdagangan yang modalnya adalah iman. Perdagangan yang modalnya adalah ikhlas. Perdagangan yang modalnya adalah mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdagang di dunia, kemungkinannya dua, kadang untung, kadang rugi. Tapi berdagang dengan Allah azza wa jalla, perdagangan yang tidak akan sama sekali merugi. Namun banyak di antara hamba Allah ketika mau berdagang dengan Allah azza wa jalla, mereka berfikir-fikir. Padahal Allah sudah mengatakan tijaratan lan tabur. Dan salah satu perdagangan yang Allah sebutkan di sini yaitu alladzina yatluna kitaballah, mereka yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quranul Karim, sahibul Quran. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan satu hadis yang
jikalau setiap di antara kita mau merenungi hadis ini, maka mereka akan menghabiskan waktu mereka dengan Al-Quran, walaupun mungkin sehari dia baca satu ayat. Karena apa? Karena balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan tidak akan pernah bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Nabi mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus saqinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mereka mempelajarinya di antara mereka, kecuali Allah turunkan bagi mereka sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah naungi mereka dengan rahmatnya, wa haffathumul malaikah, dan malaikat menaungi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perihal mereka di antara makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitar Allah azza wa jalla. Coba kita lihat hadis ini, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ahlul Quran. Yang pertama, Allah turunkan bagi mereka sakinah, ketenangan yang tidak akan pernah bisa dibeli manusia walaupun berbagai macam harta yang dia keluarkan. Apa ketenangan itu? Ketentraman jiwa seseorang dan dia mengetahui apa yang dia jalankan di dalam kehidupan. Semua sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang seperti ini adalah orang yang paling nikmat hidupnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengatakan di ayat yang lainnya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati seorang itu menjadi tenang. Dan zikrullah yang paling besar adalah membaca Al-Quranul Karim. Berapa banyak dikatakan para ulama, jikalau seandainya apa yang diketahui para ulama dan juga muridnya tentang ketenangan jiwa di dunia ini, niscaya para raja dan pangeran itu akan memburu mereka. Supaya apa? Mendapatkan ketenangan. Sesuatu yang tidak diperdagangkan di dunia didapatkan dengan dia tenang dengan kitab Allah, membacanya, mempelajarinya, menghafalkannya, dan kemudian mengamalkannya. Turun sakinah, hati menjadi tenteram. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah turunkan bagi mereka atau Allah naungi mereka dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling nikmat hidupnya kecuali mereka yang mendapatkan kucuran kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dibeli dengan harta sedunia. Satu ketika Nabi SAW bersama sahabatnya berjalan di antara tawanan perang. Ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dia cari anaknya ke sana kemari di antara tawanan tersebut. Sampai dia temukan anaknya, dia letakkan di perutnya supaya anak ini menyusu kepadanya. Melihat perkara ini, Nabi mengatakan kepada sahabatnya,
Mungkinkah ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api neraka? Kata sahabatnya, tidak mungkin ya Rasulullah. Hilang dicari, bagaimana mungkin dilemparkan ke api neraka? Kata Nabi SAW, kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayang ibu ini kepada anak. Kasih sayang Allah kepada hambanya lebih besar daripada kasih sayang ibu ini kepada anak. Tapi betapa manusia ini jauh ketika Allah mengasihi mereka. Allah memberikan banyak kesempatan kepada hambanya. Allah buka pintunya seluas-luasnya supaya hambanya kembali kepadanya. Tapi betapa seperti itu hambanya lari dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba antum lihat Ramadan. Allah buka luas-luas pintu surganya. Allah buka luas-luas pintu rahmatnya. Allah buka kesempatan bagi hambanya untuk beribadah. Tapi dari tahun ke tahun tidak pernah berubah. Semakin tambah bulan Ramadan, soft salat semakin berkurang. Semakin berakhir bulan Ramadan, orang yang beribadah mulai kendor. Semakin akhir bulan Ramadan, manusia bukan berlari menuju masjidnya Allah, tapi mereka berlari meninggalkan masjidnya Allah, wal'iyadzubillah. Tidakkah mereka menangisi saudaranya yang berada di Masjidil Aqsa, yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika mereka masuk di rumahnya Allah, mereka diusir dari rumahnya Allah, wal'iyadzubillah. Kita tenang di sini melaksanakan ibadah, tapi coba antum lihat, semakin hari semakin berkurang manusia, semakin hari semakin hilang manusia dari ibadah. Padahal Nabi SAW ketika sudah mulai masuk ke Ashrul Awakhir, mulai masuk ke 10 hari bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, apa kata Nabi SAW? Kata istri Nabi SAW, karena Rasulullah SAW idza dakhala Ashrul Awakhir syaddu mi'zara, dikencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Ditinggalkan istri. Kemudian apa? Aiqadha ahlahu, dibangunkan keluarganya. Supaya apa? Tidur boleh tapi jangan banyak-banyak. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya dengan beribadah, berzikir kepada Allah, salat sunnah, membaca Al-Quran dan ibadah yang lain. Kemudian disebutkan fadilah selanjutnya dalam hadis tersebut, wa khaffathumul malaikah, dan kemudian malaikat itu menaungi mereka. Dikatakan para ulama, ini tanda ridho mereka kepada hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Dan kalau ada hamba Allah yang salat, maka mereka mendoakan hamba tersebut. Dan di antara doa, di antara hamba Allah yang didoakan malaikat di dalam masjidnya apa? Yang pertama, yang berebut saf terdepan. Yang kedua, menunggu salat. Jadi datangnya itu bukan pas mepet, tapi datang lebih dahulu sebelum waktu salat. Yang ketiga, salat dan menunggu salat selanjutnya. Dan yang keempat, setelah salat dia duduk sesaat untuk berzikir kepada Allah. Dan malaikat itu berdoa kepada Allah, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah hambamu ini dan rahmatilah. Siapa yang mendoakan? Malaikat, makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan manusia, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah bergembiranya di bulan Ramadan kita mendapatkan doa-doa dari makhluk-makhluk Allah yang mulia. Kemudian apa? Disebutkan pada akhir hadis tersebut, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyombongkan hambanya ini di depan malaikat-malaikatnya. Syuf hamba anak lagi ada di masjid,
membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Bukan disombongkan di hadapan manusia, di hadapan malaikat. Disombongkan di hadapan malaikat. Dan ingatlah, orang yang senantiasa berkumpul bersama kitab Allah, maka mereka akan mencatat kebaikan-kebaikan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthal. Yang membaca Al-Quran, dia dapat kebaikan. Satu kebaikan berbalas 10 kebaikan. Satu hurufnya dinilai 1 kebaikan. Maka alangkah meruginya orang-orang yang meninggalkan membaca Al-Quran. Dan orang yang membaca Al-Quran di sisi Allah ada 2. Yang pertama al-mahiru bil Quran, yang lancar baca Al-Qurannya. Apa kata Nabi? Ma'asafaratil kiramil bararah. Mereka di antara barisan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang yatata'ta'a fi qira'ah, dia sulit membaca Al-Quran. Apakah dapat dosa? La. Kata Nabi, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala baca Al-Quran dan pahala setengah mati dia membaca Al-Quran. Jadi orang yang berusaha membaca Al-Quran, jangan merasa berat dia baca Al-Quran, karena setiap jerih payahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah, Nabi mengatakan halaqah Al-Quran adalah raudun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan kepada sahabatnya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, mampirlah sejenak. Sahabat mengatakan, wa ma riyadil jannah ya Rasulullah? Nabi mengatakan, hilaqud dzikr, yaitu halaqah dzikr. Dan dijelaskan para ulama apa yang termasuk halaqah dzikr, yaitu halaqah di sana membacakan Al-Quran, halaqah di sana yang mempelajari Al-Quran, halaqah yang di dalamnya dia mengajarkan kepada manusia Al-Quran. Maka kalau kita berada di situ, kita sama seperti berada di taman-taman surganya Allah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, orang yang mengajarkan dan mempelajari Al-Quran adalah manusia terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Dan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran sama seperti orang yang mencari jalan menuju surganya Allah. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan yang dengannya dia memperoleh ilmu atau mengajarkan ilmu, maka Allah mudahkan jalan baginya untuk menuju surganya Allah. Maka ilmu apa yang paling besar selain mengajarkan kitabullah? Tapi lihat, tambah hari orang yang baca Quran tambah kurang. Dan terakhir, ingat, ini terutama orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, yang membaca Al-Quran, fadilahnya besar, ancaman Allah juga besar. Siapa yang beramal bukan karena Allah, maka dia akan jadi pemantik neraka Allah, waliyadzubillah. Nabi menyebutkan 3 orang pertama yang dihisab pada hari kiamat. Salah seorang di antara mereka adalah orang yang membaca Al-Quran. Kemudian dikatakan oleh Allah, sudahkah aku memberikan nikmat kepadamu? Nah, dan kenapa engkau meninggal? Dia mengatakan, aku meninggal dengan mengajarkan kitabmu ya Allah.
Apa kata Allah? Kadzabta. Engkau berdusta. Engkau membaca Al-Quran supaya dipanggil engkau seorang imam. Suaranya Masya Allah. Jadi seorang khatib, jadi seorang penceramah, mengajarkan Al-Quran. Tapi semua itu bukan kau lakukan karena Allah. Kau lakukan karena ingin dipuji manusia. Siapa yang melakukan untuk ini? Apa balasannya? Allah telungkupkan mukanya, Allah seret, dan Allah campakkan ke dalam api neraka. Ingatlah, setiap amal soleh itu ada ujiannya. Fadilahnya besar, ujiannya besar. Maka ikhlaskan amal ini untuk Allah, bukan untuk yang lain, bukan untuk dipuji manusia, bukan untuk mendapatkan nama besar, bukan untuk dilihat manusia. Karena kalau kita melakukan untuk itu semua, kita akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Semoga ini menjadi peringatan bagi kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati-hati kita hati yang ikhlas, melaksanakan amal untuknya semata, bukan untuk manusia. Dan senantiasa kita belajar ikhlas setiap hari. Karena di antara hal yang terberat bagi manusia itu adalah belajar ikhlas. Bahkan ada di antara para ulama mengatakan, kalau seandainya seorang manusia mengatakan bahwasanya dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh ikhlas yang baru. Karena orang yang mengatakan dirinya sudah ikhlas, berarti dia orang yang tidak ikhlas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan istiqamah kepada kita, agar kita bisa melanjutkan bulan Ramadan. Masih ada 10 hari terakhir, masih ada Lailatul Qadar. Semoga Allah mudahkan kita mendapatkannya, karena sesungguhnya Lailatul Qadar adalah dambaan setiap orang yang berpuasa. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita, kesehatan, istiqamah, agar kita terus beramal di bulan Ramadan sampai bulan Ramadan selesai, sampai kita menjadi orang yang sukses dengan bulan Ramadan, sampai kita mendapatkan gelar muttaqun, gelar orang-orang yang bertakwa, dan mendapatkan pintu Ar-Rayyan dan bisa masuk ke dalam. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.